Kesabaran adalah buah yang sangat penting, adalah fondasi, adalah kekuatan bagi orang percaya ketika menghadapi krisis atau situasi-situasi yang sulit. Bagaimana kita? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada akhir-akhir ini banyak orang dituntut untuk tidak sabar di dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Dunia sedang mengalami pancarubah kehidupan, di mana kalau kita melihat saat ini ekonomi dan kesehatan merupakan ancaman terbesar oleh setiap orang, sehingga banyak orang mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan atau keluar dari masalah atau kesulitan yang ada. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, tahukah kita bahwa jalan pintas seringkali membuat kita putus asa. Jalan pintas seringkali tidak memberi jawaban yang pasti atau kita kehilangan arah dalam mencapai apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Oleh karena itu, pagi hari ini kita belajar sebuah kebenaran firman Tuhan dengan satu kata sifat yang sangat singkat, yaitu sabar. Tema kita hari ini adalah sabar atau be patient. Kata sabar ini berasal dari bahasa asli Alkitab, kata makrokumos, artinya ketahanan. Memiliki suatu ketahanan di dalam diri kita. Dalam terjemahan bahasa Inggris disebut patient, yang artinya tidak gegabah, tidak tergesa-gesa, dengan sabar, dengan tenang, dan menerima segala keadaan yang ada. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya kita perlu membangun iman kita dengan memiliki kesabaran. Kesabaran adalah suatu sikap yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita, bagaimana kita perlu memiliki mental yang kuat, memiliki spiritual yang kuat di dalam menghadapi kesulitan hidup, apalagi saat-saat seperti ini. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada kita bagaimana menjadi orang yang sabar. Dan hari ini kita belajar tentang kesabaran. Di dalam Mazmur dituliskan banyak hal tentang kesabaran. Bahkan di dalam Amsal 16 ayat 32 firman Tuhan berkata, orang yang sabar lebih dari seorang pahlawan. Orang yang sabar disebut sebagai orang yang dapat merebut kota. Dia menguasai dirinya dan dia sebut sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Kata sabar ternyata juga diajarkan oleh firman Tuhan sebagai salah satu buah roh dari 9 buah roh yang dituliskan di dalam kitab Galatia pasal 22. Di situ dikatakan bahwa kesabaran adalah fondasi awal bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada orang lain. Dan ketika kita memiliki kesabaran itu di dalam hidup kita, firman Tuhan katakan kita adalah pahlawan yang membawa kemenangan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa kita perlu sabar di dalam hidup kita? Yang pertama, karena kesabaran membuat kita menghasilkan buah. Kesabaran membuat kita menghasilkan buah. Di dalam hidup ini ada 2 buah yang perlu kita hasilkan. Yang pertama adalah buah yang dari dalam diri kita, dan yang kedua adalah buah dari luar. Buah yang dari dalam adalah buah yang dihasilkan oleh karakter kita, di mana kita bertumbuh, kita berubah menjadi serupa seperti Kristus. Dan di dalam Galatia dituliskan buah-buah itu adalah kasih, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Kesabaran adalah salah satu buah yang mau oleh Tuhan untuk kita hasilkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kesabaran adalah buah yang sangat penting, adalah fondasi, adalah kekuatan bagi orang percaya ketika menghadapi krisis atau situasi-situasi yang sulit.
Bagaimana kita bisa berkata bahwa kita bisa sabar sedangkan keadaan porak-poranda, situasi tidak masuk akal, hal-hal yang kita hadapi tidak masuk logika. Itu membuat iman kita semakin runtuh. Tetapi kita ingat kebenaran firman Tuhan. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sabarlah. Saudara, kita lihat satu hal yang Yesus lakukan, teladan bagi orang percaya, yaitu kesabaran. Kapan Yesus sabar? Ketika Yesus dibawa menghadap mahkamah agama, dia disiksa, dia difitnah, dia diolok-olok. Tetapi satu kata yang dia katakan, yaitu ampunilah mereka. Untuk menjadi orang yang sabar, terlebih dahulu yang kita lakukan adalah pengampunan. Mengampuni orang lain, mengampuni musuh kita, mengampuni segala situasi yang tidak masuk akal. Kalau kita bisa mengampuni, kita bisa menerima keadaan itu dan kita bisa menjadi sabar. Waktu Yesus diadili, bukankah Yesus adalah Tuhan, dia Allah yang benar. Yesus tidak pernah membuat kesalahan, tetapi dia pun pernah disalah mengerti. Yesus tidak pernah membalas, hanya bisa mengampuni kepada orang yang melakukan kesalahan itu. Dan Tuhan memerintahkan kepada kita untuk hidup di dalam sabar. Ketika Tuhan mengajarkan kita tentang kesabaran, tidak hanya menuliskan sekedar sebuah kata, tetapi Yesus telah memberi teladan bagi kita. Bagaimana cara kita menjadi sabar di dalam menghadapi situasi yang sulit. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kesabaran itu adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan orang beriman. Kalau kita tidak bisa sabar, kita tidak bisa maju untuk menghadapi bahkan menjalani hidup ini. Kesabaran sangat diperlukan di dalam hidup kita. Mungkin kita berkata, gampang saja kita berkata sabar. Bagaimana kalau kita menghadapinya? Saudara, sabar itu tidak mudah seperti yang kita katakan. Sabar itu membutuh kerendahan hati, membutuh penyerahan diri, butuh totalitas hidup kita. Mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mau menerima situasi yang buruk, butuh penerimaan. Dan penerimaan itu hanya bisa terjadi ketika terlebih dahulu kita memberikan pengampunan. Pengampunan membuat kita bisa sabar menerima segala situasi. Pengampunan bisa membuat kita sabar menerima orang lain. Pengampunan bisa membuat kita mengasihi musuh kita. Dan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Bukankah Tuhan menyuruh perintah yang sulit untuk kita lakukan? Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang memusuhi kita dan membenci kita? Tetapi kita ingat di dalam Yohanes firman Tuhan katakan, itu yang membuat engkau beda. Itu yang membuat dunia membedakan orang-orang yang percaya dan yang tidak percaya. Kalau kita bisa mengasihi musuh kita bisa menerima segala sesuatu yang terjadi. Kita bisa sabar menanggung segala penderitaan di dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, engkau lebih daripada seorang pahlawan. Seorang pahlawan memiliki ketahanan yang kuat. Dia memiliki ketahanan yang kuat secara mental. Bukan hanya secara fisik tetapi secara mental, secara spiritual. Dan firman Tuhan mengajarkan kita sebagai orang-orang percaya. Kita perlu memiliki mental yang kuat. Tabah dalam menghadapi kesulitan. Tabah dalam menghadapi pencemoohan. Tabah dalam ketidaksalah pengertian tentang kita, tabah dalam setiap fitnaan, setiap ejekan, setiap kecurigaan, hal-hal yang buruk kita harus tabah menghadapi semua itu dengan sabar. Sabar. Kalau kita sabar, Tuhan katakan bahwa kita menghasilkan buah atau karakter Kristus di dalam hidup kita. Bagaimana kita tahu kita sabar kalau tidak ada persoalan? Seorang penulis mengatakan bahwa kesabaran seseorang diukur ketika banyak masalah bertubi-tubi, banyak kata-kata buruk bertubi-tubi datang kepada orang itu, tetapi dia menerima dengan tenang.
Disitulah kita tahu bahwa kita sabar. Tanpa persoalan kita tidak tahu bahwa hidup kita sabar atau tidak. Kalau keadaannya fine-fine saja, itu biasa saja. Kita hidup seperti orang biasa. Tetapi ketika kesulitan, ketika masalah bertubi-tubi silih berganti, kita tetap sabar, kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita mau mengampuni, kita mau menerima semuanya. Itulah letak kesabaran kita, bahwa kita menghadapi ujian, di mana iman kita bertumbuh, karakter kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan menguduskan karakter kita, membuat kita semakin sempurna dan serupa seperti Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sabar tidak hanya dihadapi oleh kita. Bahkan kalau kita lihat situasi saat-saat ini, kesabaran itu sangat penting bagi orang percaya, bahkan orang yang tidak percaya Tuhan pun butuh kesabaran. Karena tanpa kesabaran kita tidak mampu melangkah untuk menghayungkan langkah kita melalui langkah berikutnya. Kesabaran itu sangat diperlukan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita sabar, kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Kita terus melihat ke depan apa yang sedang Tuhan rancangkan bagi kita. Tetapi ketika kita tidak bisa sabar, tidak ada yang kita lihat di depan. Yang kita lihat hanyalah keputusasaan. Yang kita lihat adalah hilang semangat kita. Yang kita lihat adalah masalah itu lebih besar daripada diri kita. Tetapi Tuhan mengajarkan kita punya Yesus yang luar biasa. Kita punya Allah yang luar biasa yang memberi teladan bagi kita. Bahwa kehidupan kita harus memberi buah kepada dunia. Bagaimana orang tahu kalau kita menunjukkan kasih-Nya? Dikatakan bahwa awal dari menunjukkan kasih adalah kesabaran. Contoh misalnya kita jalan-jalan tanpa berbuat salah, orang memaki-maki kita. Lalu kita sabar. Kita bilang, Tuhan ampunilah dia. Mungkin dia gak tahu apa yang dia buat. Saudara, kesabaran itu tidak dilihat oleh siapapun. Hanya kita dan Tuhan yang tahu sejauh mana, sebatas mana kita sabar menghadapi pergumulan kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sabar. Allah memperhitungkan kesabaran orang-orang yang melakukan firman-Nya. Allah memperhitungkan kesabaran orang-orang yang tinggal di dalam firman-Nya. Allah menghitungkan kesabaran orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Dan firman-Nya berkata, Tuhan memberi upah bagi mereka yang menanti janji Tuhan. Saudara melihat Abraham, siapa Abraham? Abraham tidak disebut sebagai bapak orang beriman kalau dia tidak sabar menanti janji Tuhan. Abraham disebut sebagai bapak orang beriman karena ketika dia mengharapkan suatu janji, butuh kesabaran yang panjang, butuh waktu yang lama, butuh waktu yang sangat lama untuk bergumul. Mungkin kita berkata, Tuhan sudahlah, saya cari lagi jalan pintas yang lain aja. Tidak adalah waktu. Tetapi Abraham dengan tekun menanti apa yang dia harapkan dari Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, di masa tuanya Tuhan memberikan janji kepada Abraham, yaitu memberikan seorang anak dari kesabarannya. Kesabaran, dikatakan firman Tuhan, membuahkan hasil yang luar biasa. Memang sabar itu pahit, sabar itu tidak mudah, sabar itu mengerikan, sabar itu membuat kita, Tuhan saya gak sanggup. Tetapi saudara tahu ke kita bahwa sabar itu buahnya manis. Amin. Sabar itu buahnya manis. Firman Tuhan di sini kita melihat bahwa Paulus mengajarkan kepada orang-orang percaya, orang-orang yang hidup di dalam Kristus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, milikilah kesabaran di dalam hidupmu. Kapan kita bisa sabar? Setiap waktu. Kesabaran itu setiap saat, karena kita tidak tahu kapan pencobaan datang, kita tidak tahu kapan masalah itu datang, kita tidak tahu kapan penderitaan itu tiba.
kita tidak akan pernah tahu. Tetapi yang Tuhan ingatkan kepada kita, tetaplah sabar. Tetaplah sabar sampai engkau menerima janji Tuhan. Tetaplah sabar sampai engkau melihat kebaikan Tuhan. Tetaplah sabar dengan mengharapkan pertolongan Tuhan. Sabar dituliskan dalam kata aktif, bukan pasif. Kalau aktif artinya sabar tetapi mengerjakan sesuatu. Tidak hanya berdiam diri tapi berdoa kepada Tuhan. Menanti janji Tuhan. Berharap kepada Allah. Bahwa Allah akan memberi ketenangan di hati kita. Allah memberi kekuatan di hati kita. Allah memberi kesanggupan di hati kita. Untuk melewati situasi yang sulit. Berapa banyak di antara kita yang dalam menghadapi masa-masa sekarang. Kita berserah kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan dan meminta Tuhan, berilah saya kesabaran. Tuhan, teguhkan iman saya. Saudara, ini situasi yang sulit bagi kita. Dan kita dihimbau oleh firman Tuhan untuk tetap teguh di dalam kebenaran. Tetap berdiri kokoh di dalam Tuhan. Karena hanya Tuhan yang membuat kita sabar. Hanya Tuhan yang membuat kita tenang. Hanya Tuhan yang membuat kita mampu. Hanya Tuhan yang meneguhkan iman kita. Dan kita tetap berdiri menghadapi badai sekalipun. Hanya Tuhan. Dan harapan kita adalah Tuhan satu-satunya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah demikian. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk sabar satu terhadap yang lain, terlebih dari dalam diri kita. Kenapa? Ini adalah buah kehidupan kita. Ini mencerminkan buah Kristus di dalam hidup kita. Ketika kita sabar terhadap sesama kita, kita sabar terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap teman, kolega, terhadap bos, bahkan karyawan kita. Ketika kita sabar, kita sedang menunjukkan buah Kristus, buah-buah roh di dalam hidup kita. Kita sedang menjadi saksi Tuhan. Kita sedang menunjukkan kebaikan kepada dunia. Kasih itu sabar. Amin. Firman Tuhan katakan kasih itu sabar. Kalau kita tidak bisa sabar, kita tidak bisa mengasihi orang lain. Kita tidak bisa sabar, kita tidak bisa menerima situasi yang terjadi di dalam hidup kita. Tidak bisa. Kasih itu sabar. Yesus berulang kali mengajarkan tentang kesabaran. Terhadap berapa banyak tokoh yang di dalam Alkitab. Saudara melihat Ayub. Siapakah Ayub? Ayub adalah orang yang luar biasa. Dia saleh hidupnya, tidak punya kesalahan di hadapan Tuhan. Dikatakan saleh di hadapan Tuhan. Dia orang yang kaya raya. Dia orang yang terhormat. Tetapi kesabarannya pun diuji. Dia menghadapi ujian kesabaran. Di mana dia harus kehilangan semuanya. Dia harus kehilangan keluarganya. Dia harus kehilangan hartanya. Dia harus kehilangan nama baiknya. Bahkan difitnah oleh sahabat-sahabatnya. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia sabar menanti janji Tuhan. Ayub sabar menanti janji Tuhan. Dia tetap percaya sekalipun semuanya sirna, semua hilang. Tetapi dia tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya tentang persungutan. Dia tidak protes kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan keadaan. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak menyalahkan siapapun. Tetapi dia berserah kepada Tuhan. Dan dia percaya Tuhan akan menolong dia. Dan saudara, kalau saudara melihat ending cerita dari kisah kehidupan Ayub. Pada akhirnya apa yang Tuhan kerjakan? Buah dari kesabaran Ayub. Tuhan menggantikan dikatakan 2 kali lipat dari apa yang telah hilang. Saudara, apa yang ada di dalam hidup kita yang kita miliki semua itu dari Tuhan.
Semuanya adalah pemberian Tuhan. Dan bisa kita miliki saat ini, mungkin besok kita tidak miliki. Bisa kita diizinkan kita menikmati sekarang dan besok bisa tidak akan terjadi. Tidak ada yang pernah tahu. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan kita untuk harus keluar dari rasa nyaman kita. Bahkan kita harus melewati suatu proses di mana kita sabar, diuji, murni iman kita kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Berkat itu tidak akan pernah hilang kemana-mana. Kalau Tuhan berjanji memberikan berkat itu kepada kita, itu akan tetap ada. Kita tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut kehilangan apapun yang kita miliki saat ini. Karena Tuhan mampu mengembalikan lebih daripada yang kita butuhkan. Amin. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup memberi, Allah yang sanggup memelihara, Allah yang mampu melakukannya bagi kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita belajar menjadi sempurna seperti Dia. Bagaimana caranya? Satu aja yang Tuhan ajarkan bagi kita hari ini, bersabar. Bersabar. Kita semua mengalami persoalan. Kita semua mengalami penderitaan. Kita semua menghadapi kesulitan. Itu pasti terjadi. Tetapi bagaimana kita tetap bertahan di dalam kesulitan? Mari belajar kebenaran, miliki kesabaran. Kesabaran berarti waktu situasi sulit itu tiba, kita tidak protes, kita tidak menyalahkan siapapun, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak mundur, kita tidak melupakan Tuhan. Tetapi kita semakin berharap kepada Tuhan, kita semakin berserah kepadanya, kita berdiam di kakinya mungkin dengan menangis. Dan kita berkata, Tuhan, saya gak sanggup. Tuhan kuatkan saya, kuatkan saya. Dan saudara, ketika kita berserah, tangan Tuhan terulur kepada kita. Tuhan memberi damai sejahtera yang melimpah di dalam hati kita. Tuhan memberi ketenangan batin yang luar biasa. Masalah akan lewat, kesulitan akan lewat, tetapi damai sejahtera Tuhan tetap tinggal di dalam hidup kita dan tidak akan pernah hilang. Itu yang kita ingini. Amin. Banyak orang memiliki kekayaan tetapi tidak memiliki damai sejahtera. Banyak orang memiliki harta, ketenaran tapi tidak memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan kita untuk mendapatkan damai sejahtera datang kepada Tuhan. Tinggal di dalam kebenaran. Bersabar di dalam kesesakan, tetap berharap kepada Tuhan, nantikan janjinya bahwa ada waktu Tuhan untuk segala sesuatu. Tuhan memiliki waktu untuk memulihkan umatnya, ada waktu Tuhan untuk memulihkan umatnya dan memberi janji-janjinya kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya, mari kita belajar daripada Tuhan Yesus yang telah memberi teladan bagi kita. Yesus telah sabar menghadapi segala cemooh. Tuhan pernah. Kalau kita mungkin hanya dicemooh dengan hal yang kecil, itu masih kecil saudara. Tuhan Yesus lebih sakit daripada itu. Tuhan Yesus lebih difitnah, lebih daripada olokan, cicaan, kecurigaan, hal-hal yang datang dari tetangga sebelah kita. Saudara, tetapi Tuhan mengajarkan tetap sabar. Ampunilah mereka. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Pengampunan itu membuat kita bisa menerima segala keadaan yang terjadi. Itu yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sekalipun kita tidak memiliki segala kekayaan yang ada, sekalipun hidup kita jatuh bangun di dalam penderitaan, kesusahan, tetap sabar, sabar dan berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menanti janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, Dia pasti menggenapi. Amin. Tuhan berjanji kepada Abraham, Dia menepatinya. Tuhan berjanji kepada Ayub, Tuhan menepatinya. Tuhan berjanji kepada Nuh dan Dia menepatinya. Kita sebagai anak-anaknya, orang-orang yang spesial, kalau Tuhan sudah berjanji, janjinya pasti digenapi. Hanya kita
terus menanti dengan sabar. Kesabaran digambarkan sebagai seorang petani yang menanti hasil. Kalau saudara melihat petani waktu dia menabur, tidak langsung jadi sebulan 2 bulan, paling tinggi 6 bulan, 4 bulan, 3 bulan. Dia harus menunggu sampai padinya tumbuh rumput-rumput, dia harus cabut, membuang semua rumput-rumput yang ada di sekeliling. Dia menaruh pupuk, tumbuh lagi, mungkin tumbuh lagi rumput, dia buang, bersihkan semuanya. Dia sabar menanti sampai padi itu menguning. 3-4 bulan dia akan menuai hasil yang memuaskan. Kesabaran itu digambarkan seperti padi. Kita harus sabar, tidak instan. Kesabaran itu tidak instan. Tidak hanya 1 malam, 2 malam, 1 hari. Tetapi itu butuh proses. Proses di mana kita bisa menguasai diri kita. Kita bisa menerima semuanya. Dan kalau kita sudah bisa menguasai diri kita, menerima semuanya, masalah seberat apapun bagi kita, Tuhan tetap kekuatan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, bagaimana kita menjadi orang yang sabar di dalam Tuhan. Ketika kita menjadi sabar, sebenarnya kita sedang menghasilkan buah di dalam karakter hidup kita. Kita sedang menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup kita. Mungkin kita membuat pertanyaan, berapa buah roh yang sudah saya hasilkan yang menjadi berkat bagi orang di sekeliling saya. Hari ini Tuhan mengajarkan kita satu saja, kesabaran. Sabarlah terhadap satu sama yang lain. Siapa sesama kita? Orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang ada di dunia kerja kita. Orang-orang yang ada di dalam dunia pelayanan kita. Orang-orang ada yang kita temui setiap hari. Itulah sesama kita. Ketika kita menunjukkan kesabaran kita, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, sebenarnya kita menunjukkan kasih Kristus kepada mereka. Yesus berkata bahwa fondasi daripada kasih adalah kesabaran. Ketika kita melakukan kesabaran itu, sebenarnya kita sedang menunjukkan kasih Kristus kepada dunia. Dan dunia melihat buah-buah itu di dalam hidup kita. Sangat diberkati yang pujian tadi, ku mau seperti-Mu Yesus. Ini adalah lagu yang luar biasa. Bagaimana kita ingin menjadi serupa dengan Kristus, kita harus mulai dari karakter kita menjadi serupa seperti Yesus. 9 buah roh yang Tuhan ajarkan kepada kita, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Kesabaran sangat kita perlukan di dalam hidup kita sepanjang kita masih hidup. Selagi kita masih hidup, ingat bahwa persoalan tidak akan pernah berakhir. Tetapi kasih Kristus memampukan kita untuk melewati semuanya dengan bersabar. Bagaimana kita bisa memiliki kesabaran? Mulailah dengan pengampunan. Mengampuni segala hal yang terjadi. Ketika kita mengampuni, kita bisa menerima segala keadaan. Dan disitulah kita bisa sabar. Sabar adalah buah yang manis di dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang itu pahit, membuat kita jalan kita harus berliku-liku. Tetapi ketika kita tetap bertahan seperti seorang pahlawan, tetap bertahan dalam menghadapi kesulitan, percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Marilah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan dan percaya bahwa ada waktunya Tuhan untuk terus menolong kita. Mari kita